Hai, puji Tuhan saudara, saya hari ini ada di sebuah hotel di kota Bandung saudara. Menikmati akan ciptaan Tuhan kembali, anugerah Tuhan yang saya boleh nikmati. Dan saya percaya Tuhan luar biasa pada waktu kita pergi melihat ciptaannya yang begitu, menurut saya luar biasa. Berkuasanya Tuhan menciptakan alam semesta dengan keindahannya begitu hebat saudara. Termasuk dia juga menciptakan Anda dan saya begitu luar biasa. Kita ini ciptaan Tuhan yang unik saudara, ya, hebat dan tentunya punya kuasa sebagaimana Tuhan punya kuasa. Kok seperti itu? Iya, karena kita diciptakan serupa, segambar dengan Dia. Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, kemudian Tuhan berkata, sekarang kita akan membuat manusia yang akan menjadi seperti kita dan menyerupai kita. Mereka akan berkuasa atas ikan, burung, dan segala binatang lain, baik jinak maupun liar, baik besar maupun kecil. Kita diciptakan serupa dengan Dia dan diberi kuasa. Karena kita segambar, serupa, dan Dia adalah Maha Kuasa, ya, pencipta yang luar biasa, maka kita pun juga seperti Dia punya kuasa. Apa benar seperti itu? Kok bisa? Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Tuhan, sehingga apa yang kita lihat terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Tuhan menciptakan dunia ini hanya lewat kata-kata. Kata-kata Tuhan, firman Tuhan punya kuasa menciptakan. Dari yang tidak ada menjadi ada, saudara. Dia menciptakan langit, bumi, bintang, matahari, bulan dengan firman. Termasuk juga di dalamnya ada ikan, burung, saudara, yang dia ciptakan. Dan saudara, berarti dia juga bisa menciptakan masa depan Anda, termasuk di dalamnya masa depan kita diciptakan Tuhan. Bila dulu Tuhan menciptakan dunia tanpa bantuan saudara, cukup dengan firman, cukup dengan kata-kata, tetapi waktu manusia ada, maka Tuhan meminta kita bekerja sama dengan Dia untuk menciptakan, yaitu lewat apa saudara? Iman. Kerjasama kita dengan Tuhan tentunya dibutuhkan, maka butuh iman saudara, ya. Dan saudara, sampai hari ini pun kata-kata Tuhan masih berkuasa. Kuasa, Dia berkuasa tentunya menciptakan tanpa bantuan Anda dan saya. Dia bisa menciptakan sampai hari ini pun Dia masih sanggup dan bisa dan pasti menciptakan. Tapi saudara, Dia tidak kerjakan itu. Pada waktu manusia ada, Dia menginginkan bekerja sama dengan kita. Kita bekerja sama dengan Tuhan lewat iman kita untuk menciptakan sesuatu. Khususnya menciptakan masa depan kita. Amin. Dan saudara, lewat apa? Tadi dikatakan lewat perkataan. Seperti firman yang telah tertulis, yang Anda bisa baca dalam Alkitab. Firman itulah yang kita pegang, firman itulah saudara yang kita ucapkan, dan firman itulah yang menjadi iman kita. Amin. Tuhan bisa menciptakan saudara keluarga yang harmonis, tapi Dia butuh Anda dan saya untuk menciptakan saudara keluarga yang harmonis lewat perkataan kita. Mulut kita punya kuasa. Jangan selalu berkata, saya ini payah, saya ini susah, saya ini miskin, saya ini nggak ada apa-apanya. Saudara sedang menciptakan masa depan yang jelek bagi Anda sendiri. Tapi ciptakan masa depan yang penuh harapan dengan perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang membangkitkan imanmu. Amin saudara. Nah saudara, lihat saudara. Ya, jadi kita bisa pegang kata-kata Tuhan, firman Tuhan. Kalau Tuhan memberi sesuatu dalam hatimu, misalnya mengenai anakmu, saudara, mungkin Anda berkata, bagaimana bisa? Ah, mana mungkin. Tapi kalau Tuhan memberi sesuatu, apa yang kau hendak kerjakan di dalam mendidik anakmu, kerjakan saja saudara apa yang Tuhan perintahkan. Anda
tidak usah pikirkan apakah itu bisa berhasil atau tidak. Itu bukan urusan kita. Itu di luar kendali kita. Tetapi kita bisa lakukan apa yang bisa kita lakukan, yaitu percaya saja akan firman-Nya yang berkata, engkau akan diberkati, anak cucumu tidak akan meminta-minta, engkau akan naik dan tidak turun. Saudara percaya saja dan perkatakan itu, maka engkau akan lihat hasilnya. Amin, saudara. Nah, saudara, ya misalnya Nuh, kita tahu kisah Nuh. Bagaimana pada waktu dia mendapatkan firman Tuhan untuk membangun bahtera, saudara. Itu membangun bahtera tidak dalam semalam, saudara. Jadi bahtera itu dalam semalam, tidak. Tapi membutuhkan waktu puluhan tahun, saudara, untuk bahtera itu jadi. Waktu kita mendapatkan sesuatu firman dari Tuhan, mungkin tidak langsung jadi saat itu. Mungkin butuh waktu. Tetapi percaya saja dan ikuti saja. Pada waktu kita beriman kelihatannya tidak ada apa-apa, bukan berarti imanmu tidak bekerja. Pada waktu tidak terjadi apa-apa, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Amin. Misal saudara, kita lihat saudara. Ya, kita lihat saudara, Ibrani 11 ayat ke-22. Ini kisah bagaimana Yusuf, saudara, yang waktu itu menjadi penguasa di Mesir, saudara, luar biasa memberi makan bangsa-bangsa karena terjadi kelaparan di bangsa-bangsa. Tapi Yusuf, saudara, dengan hikmat yang dari Tuhan bisa memberi makan bangsa-bangsa. Dan saudara lihat Ibrani 11 ayat 22. Oleh iman Yusuf pada saat hampir mati memberitahu tentang keluarnya orang-orang Israel dari Mesir. Dan ia memberi perintah tentang tulang-tulangnya. Saudara, pada waktu itu Yusuf menjelang mati. Dan dia berkata, kalau kalian bangsa Israel akan keluar dari Mesir, keluar dari bangsa Mesir, tidak lagi menjadi budak, engkau akan keluar dan menuju ke satu negara lainnya. Dan saudara lagi cerita bagaimana kehebatan Tuhan membebaskan bangsa Israel lewat tulah demi tulah. Tiba-tiba saudara nyelonong perkataan, nanti kalau kamu keluar dari Mesir jangan lupa ya bawa tulang-tulangku. Menurut saya sedikit aneh, kenapa? Karena lagi seru-serunya cerita bagaimana hebatnya kuasa Tuhan membebaskan Israel dari perbudakan lewat tulah demi tulah. Kok tiba-tiba pesennya, saudara, pesennya bawa tulang-tulangnya. Kalau aku sudah meninggal, tulang-tulangku bawa ke negeri Israel. Kenapa tidak ceritakan bagaimana hebatnya dia dan ditulis bagaimana hebatnya dia menjadi penguasa? Kenapa saudara ceritakan dan dicatat tentang tulang-tulang yang menurut saya nggak ada artinya, saudara. Tapi saudara lihat, bagi Tuhan itu berarti. Dan saudara lihat apakah terjadi kegenapannya. Lihat saudara, Keluaran 13 ayat ke-19. Musa membawa tulang Yusuf bersamanya. Karena Yusuf telah menyuruh Bani Israel bersumpah ketika mengatakan, Tuhan pasti akan melawat kamu dan kamu harus membawa tulangku dari sini bersama kamu. Iman yang sederhana, iman yang kecil, dia berkata berjanjilah ya bahwa nanti bawa tulangku. Dan saudara, iman yang kecil, iman yang sederhana, yaitu percaya saja tulangnya akan dibawa, saudara. Dan Tuhan tidak pernah lupakan, tidak pernah menganggap kecil iman itu. Butuh 400 tahun, saudara. Walaupun butuh 400 tahun, kita lihat saudara bagaimana ya Tuhan genapi. Tuhan genapi. Tulang-tulang Yusuf dibawa ke Israel. Haleluya. Iman sederhana, iman yang kecil. Yusuf tidak pikirkan saudara, apa ia bisa nanti ya bangsa ini dilepaskan dan dibebaskan. Apakah bangsa ini akan mengingat dan membawa tulang-tulangku. Itu di luar kendali Yusuf. Dia tidak bisa mengendalikan masa depan, mengontrol masa depan. Dia tidak berkuasa menciptakan masa depan, saudara, yang mungkin masih jauh ratusan tahun. Tapi yang dia pegang saat itu, dia beriman, saudara. Dan dia berkata, bawa tulangku karena engkau pasti pulang ke Israel. Wow, satu contoh lagi, saudara, satu contoh lagi. Lihat saudara, ya. Lihat saudara bagaimana saudara Abraham, saudara, ya pada waktu itu diberi janji bahwa dia akan mempunyai anak
padahal usianya sudah lanjut. Nggak masuk di akal, nggak mungkin saudara, tapi Abraham percaya saja. Dikatakan keturunannya akan menjadi banyak seperti pasir di pantai, seperti bintang di langit. Begitu banyak, dan itu tergenapi nanti ribuan tahun saudara. Yang mungkin Abraham tidak lagi bisa melihatnya, Abraham tidak lagi sudah bisa mengontrolnya, Abraham tidak bisa mengendalikannya ribuan tahun. Tapi Abraham percaya, saat itu dia percaya dia akan melihat keturunannya akan menjadi banyak. Dan kita melihat dan membaca digenapi Tuhan. Saudara, jadi artinya saudara, apa yang bisa kita pegang hari ini, Tuhan katakan sesuatu mengenai keluargamu, mengenai keuanganmu, mengenai dirimu, pegang saja. Kalau nanti apakah terjadi, ya Anda tidak bisa mengontrolnya, Anda tidak bisa mengendalikannya, Anda tidak tahu saudara bagaimana caranya itu terjadi, nggak usah dipikirkan. Itu bukan urusanmu, itu urusan Tuhan. Urusan kita hanya percaya saja. Amin. Yang bisa kita pegang hari ini, pegang. Tapi untuk yang akan datang yang tidak bisa engkau kendalikan, serahkan kepada Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang setia, yang akan mengingat setiap janji-janjinya. Walaupun kelihatan sederhana dan kecil, Dia pasti genapi. Karena Dia adalah ya dan amin. Amin saudara. Saya percaya saat ini Tuhan katakan mengenai dirimu sesuatu yang besar. Percaya saja. Nanti urusan Tuhan. Bagaimana jadinya urusan Tuhan. Yang penting hari ini, pegang yang bisa engkau pegang hari ini. Dan jalan bersama Tuhan. Amin. Saya percaya Tuhan pasti memberikan banyak janji-janjinya kepada Anda. Dan saudara, pegang dan nikmati. Haleluya. Dari kota Bandung, saya berdoa biarlah kita boleh menciptakan masa depan kita yang penuh harapan dengan kuasa perkatakan firman Tuhan. Dan engkau lihat setiap janji Tuhan akan digenapi dalam hidupmu. Haleluya. Kesembuhan, kesehatan, keberkatan, kebahagiaan, shalom menjadi milik kita. Masa depan kita penuh dengan kemenangan. Haleluya. Shalom bagi Anda, shalom bagi Indonesia, shalom bagi kita semua. Amin.